Seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar kosnya. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian Dokter Aulia yang berisi keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Menurut polisi, diduga korban menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. 11 orang saksi terkait kasus tewasnya Dokter Aulia telah diperiksa di Treskrimum Polda Jawa Tengah. Belasan saksi ini terdiri dari keluarga korban, dokter rekan satu angkatan, hingga saksi dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI. Dari pemeriksaan saksi ini pasti akan berkembang lagi, akan kita lakukan pemanggilan-pemanggilan. Laporannya apa Pak? Apakah perundungan, intimidasi atau? Jadi laporan polisi yang disampaikan kepada pihak kepolisian yang pertama adalah perbuatan tidak menyenangkan, kemudian penghinaan, kemudian juga ada pemerasan. Sementara itu, pihak Universitas Diponegoro atau Undip memberikan tanggapannya dan meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi kematian Dokter Aulia yang saat ini masih dilakukan pihak kepolisian. Saya percaya kita semua bersedih dengan situasi ini. Bahwa ada satu anak kita, mahasiswa kita, yang pergi mendahului kita. Inilah duka yang sangat mendalam buat Universitas Diponegoro. Saya pikir Bapak Ibu semua, apalagi dokter di sini diajarkan untuk merawat kehidupan. Saya sendiri seorang ayah. Apa sedihnya kita semua dengan kehilangan itu. Saya pikir seorang yang berpikir dan punya perasaan pasti akan sangat sedih dan menyesal dengan kehilangan itu. Pak Dekan, saya tahu bersama tim berkali-kali datang ke rumah ibu almarhum, menunjukkan betapa sedihnya kita, betapa kita kehilangan. Jadi, tuduhan yang diberikan kepada Fakultas Kedokteran, saya pikir sudah melampaui batas. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID juga memberikan perhatian dan menyatakan turut berduka atas wafatnya Dr. Aulia Risma selaku mahasiswi program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro, Semarang. Ketua Umum PBID Adip Humaydi menegaskan, menghormati dan mendukung proses penyelidikan terkait dugaan bullying yang dialami almarhumah Dr. Aulia Risma. Ya, jadi yang tentunya pertama ucapan duka cita ya, karena ada sejawat kami yang wafat ya. Dan tentunya kita menghormati proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat hukum berkaitan dengan kematian sejawat kami tersebut ya. Dan juga tentunya kita menghormati proses investigasi yang sekarang dilakukan, bahkan juga dari Kementerian Pendidikan juga ada tim pencari fakta lah untuk terkait dengan kasus ini. Artinya kami dari Ikatan Dokter Indonesia tentunya mensupport semua proses yang berkaitan dengan kasus ini sebagai bagian untuk membuat ekosistem pendidikan dokter spesialis yang aman, nyaman, dan tentunya menghasilkan dokter yang kompeten sekaligus berkualitas dan tentunya beretika dan punya komitmen moral juga gitu. Pemirsa, 1 bulan lalu, seorang dokter yang sedang mengikuti pendidikan spesialis ditemukan meninggal dunia. Kematiannya dikaitkan dengan perundungan yang dilakukan oleh seniornya. Bagaimana perundungan bisa terjadi dalam dunia pendidikan kedokteran? Dan bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa kasus perundungan tidak lagi terjadi dalam dunia pendidikan kedokteran. One on One akan membahasnya bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono, bersama saya Priska Papilaya.
siang, Prof. Halo, Siska. Halo, apa kabar, Prof? Baik, baik. Gimana, sehat, Prof? Alhamdulillah, sehat. Lagi sibuk tugas? Dikit. Yang ini? Dikit. Mohon maaf kami mengganggu waktunya, mampir. Nggak apa-apa. Lebih enak kita ngomong di situ yuk. Siap. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Kami boleh mampir. Mungkin saya tanya dulu, ini fokus apa di Kemenkes sekarang? Kita sedang fokus melakukan transformasi kesehatan. Mantap. Kita punya 6 pilar transformasi kesehatan dan itu mesti selesai sebelum Oktober. 1 bulan berarti waktunya? Sebenarnya ini udah lama berjalan, tapi beberapa hal prioritas kita mesti selesaikan sebelum Oktober tahun ini. Detailnya boleh kasih kisi-kisi sedikit? Jadi kita punya 6 transformasi kesehatan, transformasi pelayanan primer, sekunder, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Kaitannya dengan SDM kesehatan, ini ada kasus nih, Prof, tentang perundungan. Kan ini ceritanya kalau di PPDS artinya sedang menyiapkan SDM untuk pelayanan kesehatan di Indonesia ya, Prof ya. Gimana dari Kemenkes, Prof? Ya, kita sudah mendengar beberapa masalah perundungan dan kita sudah menerima laporan tentang perundungan ini, tapi kita tetap seleksi laporan-laporan tersebut. Dari laporan yang sudah kita terima ada 1.762 laporan tentang perundungan masa pendidikan PPDS. Durasinya? Dalam waktu kira-kira beberapa bulan. Oke. Tapi setelah kita konfirmasi, yang benar-benar perundungan itu hanya 22,9% atau identik dengan 401 kasus. Jadi semua laporan itu tidak semuanya benar, tapi kita cross check lagi dengan data-data yang kita punya. Kita langsung datang di bawah keirjenan, langsung turun ke lapangan untuk melihat apakah memang ini benar perundungan atau ini hanya laporan palsu. Oke. Kalau kasus yang sedang berjalan selama 1 bulan terakhir, Prof, yang tentang Dr. Aulia Risma, itu dari Kemenkes apa saja sejauh ini temuannya? Jadi kita melakukan evaluasi apa yang terjadi pada Dr. Aulia Risma, dan ini sampai sekarang kita ikut sertakan kepolisian untuk mengidentifikasi apakah ini berkaitan dengan perundungan atau tidak. Nanti kita tunggu laporan dari kepolisian bahwa ini berkaitan dengan perundungan atau tidak. Mungkin dalam waktu dekat, seminggu ke depan lah kita punya laporan dari kepolisian tentang perundungan ini. Tapi masalah kalau memang ada perundungan maka kita harus perbaiki sistemnya. Dan kita juga melakukan koordinasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Kemendikbud untuk melakukan koordinasi secara menyeluruh aspek perundungan, tidak hanya tentang kasus Dr. Aulia Risma, tetapi dengan semua kasus perundungan yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia. Tapi kalau sudah ada 1.000 lebih dalam waktu beberapa bulan laporan, kemudian disortir begitu ya, tinggal 22%, artinya itu tinggi angkanya. Dan betul-betul perundungan kalau sudah dicek begitu ya, Prof ya. Nah, bagaimana perundungan bisa terjadi dalam dunia pendidikan dokter spesialis, dan kemudian apa yang menyebabkan ini terulang kembali begitu, Prof? Jadi biasanya yang menyebabkan perundungan itu adalah budaya senioritas. Budaya senioritas karena supervisi dilakukan oleh para seniornya. Kemudian pendidikan dan kemampuan medis itu diajarkan oleh para seniornya. Jadi kalau mereka mau diajari, mereka harus melakukan sesuatu. Nah, ini cikal bakal perundungan. Ini harus kita selesaikan, harus kita buat sistem pendidikan yang baik di Indonesia sehingga perundungan tidak terjadi dengan motif apapun, baik itu perundungan verbal, non-verbal, perundungan sosial, perundungan baik elektronik maupun perundungan-perundungan yang lainnya. Prof tadi sudah jelaskan ada banyak aspek perundungan itu, ada sosial dan sebagainya. Nah, pengalaman Prof sendiri sebagai seorang dokter yang dulu juga mengalami pendidikan, sudah sampai doktor, kemudian profesor, itu gimana, Prof? Saya sih dulu kuliah nggak pernah ada perundungan ya. Dialami sendiri maupun lihat juga nggak pernah? Saya nggak pernah ada perundungan. Gitu, dulu saya menikmati pendidikan itu, kalau misalnya ada instruksi dari senior, saya anggap
instruksi biasa-biasa saja. Karena memang masih dalam tahap wajar. Misalnya senior minta kita pasang infus, senior waktu di kamar operasi minta kita untuk melakukan asistensi. Itu saya kira wajar-wajar saja. Baik waktu saya mahasiswa maupun setelah saya mengambil pendidikan PPDS, saya anggap saya tidak pernah mengalami perundungan. Artinya yang Prof Dante alami itu senioritas dalam hal berhubungan dengan pendidikan gitu ya Prof ya? Iya, senioritas berhubungan dengan pendidikan saya anggap tidak merupakan perundungan, tapi selama itu dalam kisi-kisi yang benar, ada transfer ilmu, ada pendidikan berjenjang, ada pengalihan keahlian, untuk disuruh sama senior itu sebagai hal yang wajar, selama itu tidak berlebihan. Tapi kalau sampai berlebihan tentu kita anggap sebagai perundungan. Kalau Prof tidak mengalami perundungan atau tidak pernah tahu gitu ya dalam lingkungan belajar Prof saat itu, apakah di masa itu memang belum ada atau kebetulan tidak ketemu saja atau gimana? Ada sih perundungan yang saya lihat, tapi bukan di departemen saya. Oke. Contohnya, Prof? Di departemen lain saya lihat, saya sudah tidak usah sebutkan departemennya. Itu juniornya itu harus sediain makanan yang enak buat para seniornya. Sepertinya itu juga dialami oleh Dokter Risma. Mungkin ya. Iya. Ini kan kita masih tunggu konfirmasi dari kepolisian. Nah, mereka menyediakan makanan yang enak untuk para seniornya, untuk junior-junior yang baru. Nah, itu salah satunya yang saya lihat di departemen lain, tapi bukan di departemen saya. Sikap dari institusi sendiri, baik universitas maupun rumah sakit tempat magang dokter itu saat itu bagaimana, Prof? Ini karena biasanya terjadi pada malam hari ya. Mungkin manajemen waktu itu tidak tahu bahwa ini berjalan. Tapi setelah tahu, saya evaluasi belakangan proses itu tidak berjalan di departemen yang saya maksud tadi. Saya sudah tanyakan langsung ke KPS-nya, Kepala Program Studi Pendidikannya, dan Kepala Program Studi Pendidikannya menyatakan bahwa yang dulu pernah saya lihat dan saya amati sekarang sudah tidak berlaku lagi di departemen tersebut. Tadi Prof sempat singgung soal dulu ada pengalaman tahu ada perundungan di departemen lain begitu, tapi kurang terpantau pada saat itu karena terjadi pada malam hari. Nah, kalau ngomong soal malam hari ini Prof, jadwal kerjanya dokter yang sedang PPDS itu sebenarnya bagaimana Prof, menurut aturan? Jadi yang dulu pernah saya alami ya, sekolah PPDS itu pagi kita ini tahap 1 nih, tahap yang paling awal. Kita itu kerja di ruangan, memeriksa pasien. Nanti sampai kira-kira jam 3. Setelah jam 3 kita dapat tugas jaga malam. Itu secara bergiliran, tergantung. Kalau 10 orang satu rombongan berarti ada tahap 1 yang ada 10 orang, jadi setiap 10 hari sekali. Itu dapat tugas jaga malam. Jaga malam itu sampai besok pagi lagi. Besok pagi lagi kita kerja lagi di ruangan. Gimana menjaga kesadaran tetap maksimal, kemudian dalam pelayanan kepada pasien gitu Prof? Kan itu jam kerja yang cukup panjang ya? Nah itu strateginya. Jadi waktu kita bekerja itu kita bekerja secara tim, tim jaga. Misalnya saya bekerja di unit gawat darurat, ada tim 5 orang. Nanti kita ke bagian tidur tuh, jadwal tidur. Jadwal tidurnya gantian. Ada jam tidur jam segini sampai jam segini, yang lainnya jaga. Nanti ada jam tidur lagi jam segini, yang lainnya jaga dan sebagainya. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya kita tetap fit, tetap bisa menjalankan tugas, tapi tetap juga bisa istirahat. Itu pintar-pintar yang ngatur aja sebenarnya. Dalam tim ya? Dalam tim. Oke. Kalau soal tidur bisa diatur. Nah soal kegiatan lain misalnya makan dan sebagainya. Karena ada informasi bahwa Dr. Aulia Risma ini sampai tidak bisa ke kantin dan sebagainya. Kebetulan saya juga lumayan suka pantau netizen nih ngomong apa gitu. Kebetulan netizennya juga bukan netizen yang awam semua gitu. Ada yang memang juga berasal dari background kedokteran dan mereka bilang iya nih gini gitu. Penjelasannya gimana Prof? Saya sih waktu itu bisa makan aja. Gitu ya? Makan aja. Ya asal izin sama senior,
pasiennya sedang tenang, terus nggak ada masalah. Bahkan kalau di beberapa rumah sakit yang stase jaga di ruangan, kita disediakan makanan. Disediakan makanan oleh rumah sakit, diantarin di kamar, terus kita makan di ruang jaga. Di setiap bangsal tuh ada tempat tidurnya buat kita, ada tempat makannya, cuma disediakan terus kita makan. Jadi nggak ada masalah. Memang kalau mau ke kantin, mau keluar, ada beberapa, kita kadang-kadang bosan makan rumah sakit, kita keluar dari rumah sakit, yang penting kita minta izin ke senior dulu supaya pasien yang kita sedang evaluasi itu tetap teramati dengan baik. Bagaimana memastikan bahwa kondisi ideal yang Prof alami dulu pada saat studi itu juga terus berjalan sampai sekarang, Prof? Yang penting adalah niat dan ide dasarnya, bahwa sistem pendidikan dalam hal ini senioritas bukan untuk memberikan keuntungan secara pribadi. Itu yang paling penting. Kalau digunakan untuk mencapai keuntungan pribadi, mendapatkan kenikmatan pribadi, dan egoisme sektoral sendiri-sendiri, maka itu akan jadi perundungan. Tapi selama itu dimasukkan ke dalam satu pekerjaan teamwork, maka tidak akan menjadi perundungan. Bagaimana pula memastikan setiap orang yang ada dalam lingkungan pendidikan ini punya konsep yang sama seperti Prof? Sebenarnya soal budaya ya. Soal budaya kita di dalam departemen tersebut. Kalau budaya departemennya bagus ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Bagaimana memastikan supaya setiap departemen itu punya niat yang tulus begitu? Dengan adanya kasus perundungan yang laporannya kita terima, maka kita harus melakukan supervisi secara vertikal untuk yang sekarang. Karena maraknya kasus perundungan yang sekarang terjadi. Dan ini kita awasi. Pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap rumah sakit. Rumah sakit melakukan pengawasan kepada peserta didik secara langsung. Itu harus kita lakukan secara berjenjang. Dan juga universitas, tempat dia sekolah juga melakukan evaluasi dan melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga model-model perundungan tidak terjadi. Jadi semua pengawasan dari semua kolaborasi di semua tingkat sektoral mesti ada. Itu akan membuat sistem perundungan tidak akan terjadi. Pengawasannya sudah, evaluasinya dan sanksinya bagaimana, Prof? Sanksinya kita sudah sampaikan, kita akan tegas, kita akan memberhentikan, bahkan sudah ada yang kita berhentikan dokter di rumah sakit tertentu sehingga dia tidak bisa melakukan pelayanan lagi. Tidak cuma satu, ada beberapa sehingga dia tidak bisa melakukan tugas di rumah sakit. Kalau perlu nanti sampai perundungan ini mengakibatkan membahayakan yang dirundung, maka kita juga bisa cabut surat izin prakteknya. Kaitannya kembali lagi ke kasus kaitan dengan Dr. Risma Aulia, ini dekan dari Undip itu dinonaktifkan saat ini mungkin sementara ya izin prakteknya. Itu bagaimana penjelasannya, Prof? Jadi nanti apakah kita terkait juga dengan yang tadi? Ya, jadi kita ingin kepolisian melakukan investigasi yang lebih independen supaya tidak terjadi proses campur tangan yang berlebihan. Maka sementara kita nonaktifkan dalam proses pelayanan dulu. Nanti setelah ada laporan kepolisian, kalau misalnya memang tidak terjadi apa-apa, bisa kita aktifkan kembali. Tadi yang soal penonaktifan sementara dekan sudah dijawab oleh Prof. Kalau untuk prodi PPDS anestesi di Undip sendiri itu juga kabarnya dinonaktifkan juga. Berapa lama? Kemudian bagaimana nasibnya? Kelanjutannya bagaimana nasib mahasiswa dokter spesialis dokter PPDS yang ada? Boleh dijawab, Prof. Tapi mungkin sambil kita jalan-jalan ke kantor Prof, saya mau sekalian lihat-lihat, boleh? Boleh. Kita akan kembali di One on One sesaat lagi.
Besar Ikatan Dokter Indonesia, PBID meminta pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang baik untuk memberikan pendidikan yang sehat bagi peserta pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Apalagi, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan data ada ratusan laporan perundungan dalam pendidikan dokter spesialis. PBID menegaskan memiliki kepentingan untuk menyetop bullying, namun tetap menjaga mutu pada proses pendidikan. Batasan perundungan selama ini acap kali disebabkan subjektif ketidaksukaan. Jadi sebenarnya kalau dalam aspek pendidikan, Ikatan Dokter Indonesia tidak terlibat secara langsung ya, karena itu ranah daripada pendidikan fakultas kedokteran, ranah daripada institusi pendidikan, termasuk juga ranah dari tempat penyelenggara pendidikan, artinya rumah sakit pendidikan. Yang itu ada terkait dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan itu sendiri. Ya. Tapi bagi kami punya sebuah dorongan juga untuk memperbaiki sistem pendidikan ini karena terkait juga dengan anggota-anggota kami yang sedang menjalankan pendidikan, dan juga kami punya harapan juga untuk pendidikan kedokteran ini, terutama pendidikan dokter spesialis ini benar-benar tetap bisa menjaga kualitas pendidikannya dengan baik dan juga memberikan rasa aman di dalam proses penyelenggaraan pendidikannya. Sejak awal, bagaimana proses pendidikan spesialis yang harus ditempuh calon PPDS seharusnya dapat disampaikan dengan jelas. Bahkan, PBID menambahkan, jika perlu ada penelusuran minat dan bakat. Perubahan kultur dalam pendidikan dokter spesialis dinilai perlu dilakukan, dan dimulai dari senior, regulasi dari negara juga sangat diperlukan. Sebut saja, misalnya soal jam kerja dan dikaitkan dengan kompetensi PPDS. Tentunya sekarang regulasi juga sudah ada, artinya Undang-Undang Kesehatan 17/2023 pun juga sudah menyebutkan berkaitan dengan proses pendidikan dokter spesialis ini, termasuk yang berkaitan dengan masalah perundungan. Tapi yang tentunya perlu untuk dipertegas kembali adalah bagaimana pemahaman terkait dengan perundungan itu, pengertian terkait dengan perundungan itu. Karena bagi kami pun kalau sudah berkaitan dengan pemerasan, ya berkaitan dengan pemerasan uang, terus kemudian kekerasan fisik, kemudian bahkan pelecehan seksual, itu tiga hal yang saya kira menjadi satu hal yang perlu dipertegas kalau itu memang terjadi gitu loh. Bagaimana kita membangun kultur sebenarnya. Nah inilah kalau kita sudah bicara terkait dengan sebuah proses pendidikan, maka aspek utama yang juga harus kita rubah adalah merubah kultur di dalam pendidikan itu. Nah, kultur inilah yang kemudian bisa menciptakan ekosistem, tapi yang juga harus dipahami oleh masyarakat, yang juga harus dipahami oleh para peserta didik dan juga para calon-calon peserta didik yang akan menjalani pendidikan spesialis, bahwa ada tanggung jawab yang itu akan didapatkan pada saat dia menjalani pendidikan spesialis. Apa tanggung jawab itu? Bahwa dia di situ ada tanggung jawab aspek pendidikan, tanggung jawab juga dalam aspek pelayanan. Tak hanya itu, apakah sudah ada regulasi terkait insentif untuk mereka yang belajar? Sehingga peserta pendidikan dokter spesialis menyadari kesejahteraannya diapresiasi oleh institusi pendidikan maupun fasilitas kesehatan. Kita sudah ngobrolin soal perundungan gitu. Banyak kasus perundungan terjadi di Indonesia. Salah satunya mungkin ada anggapan bahwa perundungan itu dilakukan untuk menguatkan mental calon dokter untuk menghadapi banyak kejadian sepanjang masa tugasnya nanti. Menghadapi pasien, keluarganya, situasi-situasi yang sulit begitu. Bagaimana tanggapan Prof sendiri? Saya selalu menganggap bahwa dokter itu profesi mulia. Sebagai profesi mulia harus dimulai dari hati yang bersih. Kalau kita mulai dari hati yang bersih, bahwa apapun yang kita lakukan di masa pendidikan, itu semuanya akan berefek pada outcome-nya, yaitu dokter-dokter yang mulia. Yang kita pentingkan bukan dokter-dokter yang dia tahan banting, dia nggak nangis dan sebagainya. Tapi dokter-dokter yang mulia yang bisa melakukan pelayanan pada pasien yang maksimal dari hati yang paling dalam. Yang penting hati bersih dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan proses pendidikan. Dan ini harus kita mulai dari awal
dan dari awal proses pendidikan tersebut harus dicanangkan dan diberikan modal hati yang bersih kepada semua PPDS yang ingin melaksanakan pendidikan supaya mereka nanti menjadi dokter yang baik. Ada supervisi namanya supervisi 360 derajat yang dinilai bukan cuma mahasiswa, dosennya, seniornya, dan perawatnya, dokternya, yang nilai pasiennya juga, sehingga kalau semua itu terlibat dalam proses melakukan evaluasi, pasti tidak ada yang kelewat. Itu yang harus dilakukan. Terima kasih. Ya, Prof, menyambung yang tadi itu berkaitan dengan kasus Dr. Auliarisma, dekan di Undip dinonaktifkan sementara prakteknya untuk perjalanan kasus ini, pemeriksaan ya. Nah, di prodi PPDS anestesi juga dibekukan sementara. Itu bagaimana nasibnya mahasiswa, Prof? Jadi ini dilakukan untuk investigasinya supaya bisa mulus. Jadi tidak ada intervensi antara junior dan senior pada saat investigasi oleh polisi. Nanti kalau investigasinya selesai, mudah-mudahan prodi itu bisa dibuka sambil mereka melakukan pembenahan diri, self-assessment untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam internal sistemnya supaya kasus-kasus yang mungkin berkaitan dengan perundungan di Undip di prodi anestesi ini bisa lebih baik di masa yang akan datang. Oke, di institusinya dibekukan, tapi kan sekarang zamannya komunikasi, jalur komunikasi apa saja, Prof? Gimana cara membuat supaya tujuan pembekuan ini tercapai? Padahal ada banyak jalur komunikasi yang bisa digunakan seandainya kalau memang orang niat mau mengintimidasi gitu ya, Prof ya? Ya boleh aja dia pakai WhatsApp, disuruh pakai WhatsApp grup, mereka bikin WhatsApp grup sendiri, kemudian mereka bikin nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Tapi kan dalam perjalanan klinisnya mereka berhenti. Proses perjalanan klinis yang mereka diberhentikan itu membuat mereka tidak bisa melakukan proses-proses perundungan-perundungan yang lainnya, yang akan merugikan mereka sendiri di masa yang akan datang. Kasus ini menjadi pemantik untuk evaluasi terkait perundungan di tubuh pendidikan, kesehatan utamanya. Nah, kerjasama dengan Kemendikbud sendiri bagaimana, Prof? Karena ini kan kesehatannya dari Kemenkes, pendidikannya juga terkait dengan Kemendikbud. Karena kalau hanya Kemenkes yang punya niat tulus tadi, mungkin tidak bisa secara komprehensif gitu terselesaikan. Tapi kalau seandainya bekerja sama dengan Kemendikbud, bagaimana irisannya antara dua kementerian ini untuk memastikan tidak terjadi lagi? Kita terus melakukan koordinasi dengan Kemendikbud, dan koordinasi ini sudah berjalan dengan Kemendikbud. Itu yang pertama. Dan ternyata stimulasi melakukan pembekuan kepada dekan, pembekuan kepada prodi dan sebagainya itu membuat mereka melakukan self-assessment sendiri. Mereka melakukan perbaikan sendiri-sendiri. Bahkan ada di salah satu perguruan tinggi yang membentuk tim khusus para guru besar yang mengawasi etika dan kinerja supaya perundungan itu tidak terjadi. Itu di bawah Kemendikbud. Jadi ternyata ini menjadi stimulasi mereka untuk melakukan self-assessment juga, dan kita tetap melakukan koordinasi dengan Kemendikbud sebagai pengampu dari proses pendidikan yang university based di perguruan tinggi. Kalau area regulasi dari Kemenkes sendiri dalam hal ini bagaimana, Prof? Kita area regulasinya di rumah sakit. Rumah sakit harus bersih dari sistem perundungan supaya tidak merugikan pasien dan dokter yang melayani. Kemudian Kemendikbud dari aspek pendidikannya, dia akan melakukan supervisi, melakukan evaluasi dari sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar. Kalau ini nanti ketemu bagus, bareng-bareng akan jadi sistem pendidikan yang luar biasa di masa yang akan datang. Ngomong-ngomong soal kerjasama antara dua pihak ini, saya beberapa kali pergi ke institusi tertentu, kemudian lihat ada spanduk-spanduk zero bullying gitu. Efektif nggak sih, Prof?
Saya menganggap itu tekad mereka. Oke. Tekad mereka. Jadi tekad mereka itu bagus. Mereka bilang bahwa ini zero bullying kan. Yang penting udah ada niatnya. Kalau udah ada niatnya bagus kan nanti kan ke depan juga mereka pasti akan mempertanggungjawabkan niat itu dalam bentuk spanduk yang dipotret oleh semua orang. Ada tapinya nggak? Hah? Ada tapinya nggak? Ya kalau misalnya nggak jalan mereka akan malu sendiri. Ngomong-ngomong soal tadi 6 ya Prof ya, transformasi 6 atau 7 ya? Transformasi kesehatan. Ada 7 sebenarnya. 7, oke. Yang ke-7 apa Prof? Internal transformasi. Transformasi internal untuk Kementerian Kesehatan. Dari 7 ini, poin yang masih jadi PR dan lagi dikebut untuk 1 bulan terakhir sebelum masa jabatan berakhir apa Prof? Sebenarnya masing-masing kalau mau dijalanin semuanya nggak bisa selesai 100%. Jadi kita sudah melakukan pemetaan untuk transformasi pertama sampai di mana, transformasi kedua sampai di mana, ketiga sampai di mana, dan seterusnya. Nanti akan ada prioritas dalam 1 bulan ini supaya target-target minimal dari tiap poin transformasi itu tercapai. Ada cara untuk memastikan bahwa 7 poin transformasi ini dilanjutkan oleh penerus? Amin. Amin. Caranya? Kita akan selalu sounding transformasi ini sebagai bagian dari proses yang sudah kita jalankan. Kalau masyarakat menilai transformasi ini baik, pasti akan dilanjutkan oleh yang periode berikutnya. Oke, tapi peluangnya seberapa besar sih Prof? Besar. DPR tahu, masyarakat tahu, media tahu, dan sudah dirasakan manfaatnya. Dan pasti semua orang akan minta transformasi ini jalan terus. Oke. Menjadi harapan bersama bahwa transformasi dalam dunia kesehatan Indonesia ini tuntas dilakukan begitu ya Prof ya, dan dilakukan berkesinambungan. Nah, kembali lagi soal kesehatan di Indonesia. Kalau ngomongin soal kesehatan di Indonesia, ini banyak yang berobat ke luar negeri. Gimana tuh Prof? Masalahnya adalah trust. Trustnya itu yang mesti dibangun. Dokter kita nggak kalah pintar dengan dokter di luar negeri. Cuma masalahnya adalah masalah trust bahwa kita itu bisa mengobati sama seperti dokter luar negeri. Itu masalahnya pertama, trust. Yang kedua masalah service. Service of excellence-nya. Kalau di luar negeri itu dia berobat dijemput di bandara, dianterin, diajak ngobrol dan sebagainya. Sedangkan di rumah sakit kita nggak banyak yang bisa melakukan itu. Nah itu yang ingin kita bangun, itu yang ingin kita budayakan dan sebagainya. Yang tambah satu lagi adalah soal pembiayaan. Beberapa obat di luar negeri harganya lebih murah daripada di Indonesia. Itu yang akan kita benahi. Dan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Kalau 3 itu terselesaikan, maka orang akan berobat di Indonesia, tidak akan berobat ke luar negeri. 3 faktor yang menjadi pendorong orang untuk banyak berobat ke luar negeri itu sudah Prof sebutkan. Adakah cara yang cukup jitu gitu untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga perbaikannya nyata? Sebulan terakhir ini Pak Presiden meresmikan beberapa rumah sakit yang bangunannya mewah-mewah kan? Oke. Nah itu menjadi bagian dari proses di mana kita melakukan transformasi bahwa kita bisa membangun sistem layanan sekelas dengan luar negeri. SDM-nya pasti sudah ada, udah bagus. Komunikasi dengan masyarakat lebih bagus. Kalau ini bisa dibangun, membuat masyarakat percaya, pasti masyarakat nggak akan ke luar negeri. Ditambah lagi satu lagi yang masih penting, aspek pembiayaan pengobatan. Karena harga obat yang masih sedikit lebih mahal dibandingkan di luar negeri. Caranya gimana? Harga obat lebih murah, harga bahan baku obat harus bisa diproduksi di dalam negeri. Kenapa obat itu mahal di Indonesia? Karena 90% bahan baku obat masih diimpor. Maka tadi saya sedang melakukan komunikasi dengan Kementerian Perindustrian dan kita sepakat untuk melakukan penguatan sistem industri kimia dasar supaya bisa membuat Panadol, bisa membuat amlodipin, bisa membuat sitagliptin, bisa membuat atorvastatin, obat-obat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, membuat antibiotik dan sebagainya. Industri kimia dasar kita harus kuat supaya kita bisa membuat bahan baku sendiri dan harga obat menjadi lebih murah. Indonesia punya kapasitas untuk melakukan itu? Banyak, banyak. Dan kita
bisa melakukannya. Dan saya targetkan beberapa waktu, nggak lama pasti ini akan selesai. Tapi Prof, kan waktunya tinggal sedikit lagi. Gimana supaya program ini bisa jalan? Karena kalau niatnya baik, pengennya sih jadi kenyataan ya Prof ya. Gitu. Gimana Prof? Ya pasti kan program ini siapapun pemimpinnya nanti mesti ada catatan regulasinya, ada catatan kebijakannya, ada catatan aplikasinya. Kalau semua ini tercatat dengan rapi dalam bentuk program, dalam bentuk peraturan, pasti akan dilanjutkan oleh periode berikutnya. Berarti ini sekalian ini ya, ngomong sama penerus ya. Iya. Mungkin bisa disimpan tayangan ini untuk nanti dilihat oleh penerusnya Prof Wamen dan Menteri yang sekarang sedang menjabat ya Prof ya. Amin. Supaya program-program yang bagus ini dengan niat yang baik itu bisa dilanjutkan begitu ya. Iya. Ya. Kalau itu tadi ngomongin soal obat, pembiayaan yang berpengaruh pada pembiayaan, kemudian pelayanan, SDM-nya gimana Prof? Karena ini kan kita sedang bermasalah dengan SDM juga, kasus yang perundungan ini banyak, Kementerian Kesehatan banyak dikaitkan juga dengan perundungan, SDM, dokter, outputnya gitu. Mungkin itu menjadi salah satu faktor juga yang mendorong orang lain, masyarakat Indonesia, sebagian itu memilih untuk berobat di luar negeri gitu. Bagaimana dengan kemampuan dokter Indonesia? Mungkin Prof tadi sudah sebutkan bahwa kemampuan dokter Indonesia itu tidak kalah dengan dokter-dokter di luar sana gitu. Bagaimana komunikasinya? Bagaimana ketulusannya? Bagaimana keinginan melayaninya gitu? Kalau Prof sendiri melihat dokter Indonesia gimana sih Prof sekarang? Ada yang bekerja dengan hati, pasiennya banyak pasti. Okay. Ada yang bekerja dengan tidak dengan hati, cuman mau uang saja, pasti pasien sedikit. Ada cara dari Kemenkes untuk intervensi dalam hal ini supaya memastikan output dari dokter-dokter kita yang sedang pendidikan ini kualitasnya komprehensif gitu, Prof. Bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga semuanya gitu. Membuat dokter-dokter itu selama dalam proses pendidikan memiliki rasa empati kepada pasien. Misalnya kita melakukan program Breaking Bad News. Okay. Breaking Bad News itu menyampaikan berita yang tidak enak kepada pasien. Misalnya pasiennya kanker. Terus kita ngomong, ibu kena kanker tuh bu, gini. Nanti ibu bisa diobati, ibu bisa melakukan serangkaian pengobatan, dan mudah-mudahan dengan pengobatan tersebut ibu bisa sembuh. Nah, itu breaking bad news seperti itu. Kita dilakukan pendidikan kepada para dokter-dokter yang sedang dalam proses pendidikan supaya mereka mempunyai rasa empati kepada pasien yang mengalami masalah kesehatan yang berat. Dengan begitu maka mereka akan menjadi dokter-dokter yang baik, dokter-dokter yang punya jiwa yang bersih dan mulia yang tadi saya sampaikan, dan mereka bisa melayani seperti mereka melayani orang tuanya sendiri, mereka melayani keluarganya sendiri, sehingga mereka menjadi dokter yang punya ilmu, keterampilan, dan komunikasi yang baik. Keterampilan dan komunikasi yang baik, kalau ilmu udah pasti ada dalam pendidikan ya dok. Kalau keterampilan dan komunikasi itu adakah dalam dunia pendidikan disiapkan? Kita tahan dulu, sesaat lagi akan kembali, tetap di One on One. Komite Solidaritas Profesi menilai Menkes Budi Gunadi Sadikin melanggar pasal 45A Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Hal itu lantaran ucapan Menkes soal adanya indikasi pemerasan dan pemalakan dari senior PPDS terhadap almarhumah Dr. Aulia senilai hingga puluhan juta rupiah. Namun laporan tersebut ditolak Bareskrim. Penyidik Bareskrim meminta Komite Solidaritas Profesi melakukan mediasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Kesehatan.
Kemarin Komite Solidaritas Profesi melaporkan ke Bareskrim, itu responnya gimana ya Pak? Iya Pak, mesti tanya ke Bareskrim, setahu saya sama Bareskrim. Di fasilitasi untuk mediasi itu udah ada informasi belum Pak? Saya belum dikontak. Kalau diundang untuk audiensi mau Pak? Artinya kalau mereka mau datang, Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan pemerasan oleh senior PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Hasil investigasi Kemenkes ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan, praktik perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Perundungan ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh. Kan perundungan ini selalu dibilang supaya tangguh. Ya TNI, polisi juga kurang tangguh apanya gitu. Pilot juga masih harus tangguh. Dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundungan ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan dan akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Ya Prof, menyambung tadi soal SDM kesehatan, terutama dokter yang diharapkan punya output, punya ilmu, punya keterampilan, dan juga komunikasi yang baik. Kalau ilmu sudah pasti diajarkan di bangku sekolah gitu ya, bangku pendidikan. Kalau keterampilan dan komunikasinya bagaimana? Terutama komunikasi ini, karena berhadapan dengan masyarakat awam. Jadi kekhususan di bidang kedokteran, pendidikan kedokteran itu adalah karena di sekolah kedokteran itu selalu bedside teaching. Jadi belajarnya itu di samping pasien. Nah, di samping pasien itu dia bisa belajar soal ilmunya dengan bimbingan dosen atau seniornya. Dia bisa belajar keterampilan medisnya. Misalnya dia melakukan operasi atau melakukan pemeriksaan fisik dan sebagainya. Komunikasinya adalah hal penting pada saat proses belajar itu dilakukan di bedside teaching. Jadi kalau di pendidikan bidang lain itu selalu di kelas, kalau di kedokteran di kelasnya itu ketika mereka mahasiswa di tahun-tahun awal. Kebanyakan mereka bedside teaching, jadi semuanya dapat, ilmunya dapat, keterampilannya dapat, dan komunikasinya dapat. Itu yang kita ingin. Bagaimana hubungan Kemenkes dengan ID untuk memastikan 3 hal ini dimiliki oleh dokter di seluruh Indonesia? Jadi nanti akan ada namanya ujian kompetensi. Ujian kompetensi itu adalah ujian yang menyaring bahwa semua dokter itu mempunyai kualitas yang sama. Di dalam salah satu ujian kompetensi itu juga ada ujian di tingkat universitas. Di tingkat universitas itu nanti ada atau di tingkat fakultas kedokterannya itu ada nama ujian OSCE. Ujian OSCE itu ujiannya itu pakai pasien, pura-pura pasien. Jadi mereka disuruh periksa pemeriksaan tertentu, disuruh melakukan tindakan tertentu, dan itu dinilai. Sehingga dengan begitu kita punya kualitas dokter yang sama, baik dari sisi ilmu, keterampilan maupun empati atau komunikasi tadi. Oke, ini kan biasanya cakupannya profesi dokternya ya, Prof ya. Kalau dalam bidang pendidikan, Kemenkes memang punya power untuk itu. Nah, kalau dalam perjalanannya sebagai seorang dokter yang sudah profesional yang tidak lagi dalam proses pendidikan itu bagaimana, Prof? Jadi namanya ada perpanjangan surat izin praktek. Surat izin praktek itu harus punya kompetensi khusus.
untuk menjamin bahwa dokter itu menjalani proses pendidikan berkelanjutan. Nah, nanti itu namanya SKP, suatu kecakapan khusus untuk para dokter dengan model simposium, mengikuti simposium dan sebagainya. Jadi setiap periode tertentu, setiap 5 tahunan SIP itu dilakukan evaluasi dan perpanjangan SIP baru atau surat izin praktek baru dengan mengumpulkan SKP dari hasil pendidikan berkelanjutan yang baru. Continuous Medical Education atau pendidikan kedokteran berkelanjutan menjadi hal yang penting untuk menjaga supaya kualitas dokter itu tetap dipertahankan. Itu soal kualitasnya. Kalau secara kuantitasnya, kebutuhan dokter dan dokter spesialis di Indonesia itu posisinya sekarang bagaimana? Menurut WHO itu kita itu harus punya dokter 1 untuk 1.000 penduduk. Kita untuk dokter umum itu 0,47 per 1.000 penduduk. Jauh banget dari 1 ya? Jauh banget dari 1. Oke. Nomor 8 dari 10 negara di ASEAN. Jadi kita punya lulusan fakultas kedokteran untuk dokter umum itu 1 tahun 12.000. Sekarang jumlah dokter yang dibutuhkan kekurangannya 174.000. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu, kebutuhan dokter ini baru akan terpenuhi 12 atau 14 tahun ke depan. Bagaimana cara mengatasinya? Adalah dengan membuka fakultas kedokteran baru atau membuka peluang untuk memperbesar kapasitas pendidikan di fakultas kedokteran yang sudah ada. Itu pertama, untuk dokter umum. Kemudian yang kedua untuk dokter spesialis. Ini lebih banyak kekurangannya lagi. Kalau dokter spesialis 59% terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal di pulau-pulau lain juga memerlukan. Jadi selain masalah kuantitas, masalah penyebaran juga menjadi masalah yang harus kita selesaikan untuk penyebaran SDM dokter di Indonesia. Karena itulah kita melakukan model pendidikan hospital base untuk dokter spesialis. Dengan hospital base ini nanti dokter-dokter itu bisa dididik di rumah sakit. Tapi ini butuh waktu. Kita masih melakukan proses ini secara bertahap supaya kualitasnya sama dengan yang di university base. Oke. Ada dorongan lain mungkin beasiswa atau kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk calon mahasiswa kedokteran gitu kan? Ya, itu juga kita lakukan dengan memberikan LPDP untuk dokter-dokter yang ingin mengambil spesialis di tempat-tempat tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri. Siswa untuk dari Kementerian Kesehatan dan LPDP. Untuk tahun ini totalnya sekitar 3.000 beasiswa untuk mengambil dokter spesialis dan LPDP yang lainnya untuk bidang kesehatan, dengan syarat mereka harus kembali lagi ke tempat mereka sebelumnya supaya misalnya bisa mengabdikan ilmunya di tempat mereka datang sebelumnya. Jadi penyebarannya menjadi terselesaikan, jumlahnya menjadi terselesaikan, masalah biaya menjadi tidak ada kendala, sehingga semua kita mendapatkan win-win solution. Jaminan untuk dokter yang berkarya di negeri sendiri bagaimana? Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah menyisihkan anggaran daerahnya untuk membiayai biaya hidup dokter di tempat tersebut. Misal saya ambil dokter spesialis. Dokter spesialis misalnya ada uang duduknya itu di daerah. Beragam, tiap daerah beda-beda. Ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, itu baru uang duduknya. Belum lagi dia dapat dari BPJS, pelayanan. Belum lagi dia dapat dari praktek sorenya. Dengan begitu dokter itu menjadi betah nanti tinggal di daerah, di pelosok, di daerah sangat terpencil. Walaupun dia sudah menjadi dokter spesialis. Sedikit kita update soal kasus kesehatan yang belakangan ini banyak diberitakan, Prof, soal Mpox. Itu seberapa mengancamnya sih untuk Indonesia? Jangan sampai nanti kita seperti COVID kemarin ya, kita santai-santai, ternyata boom, gitu. Gimana, Prof? Untungnya kita sudah dibekali oleh sistem surveillance yang bagus. Baik surveillance yang dilakukan secara generik maupun surveillance yang dilakukan secara modern. Yang dilakukan secara modern itu kita sudah punya pemeriksaan genomik. Pemeriksaan dengan menggunakan sequencing DNA, PCR lah, pemeriksaan PCR. Kita sudah bisa melakukan pemeriksaan tersebut di hampir semua lokus-lokus di seluruh Indonesia.
Jadi kita melakukan evaluasi baik antara klinis dan pemeriksaan PCR itu dilakukan pemeriksaannya secara sekaligus. Dari beberapa kasus suspected sampai saat ini belum teridentifikasi adanya kasus Mpox yang masuk di Indonesia. Antisipasi supaya tidak masuk atau seandainya pun tidak bisa terhindarkan, itu penanganannya terukur, gitu gimana Pak? Obat-obatan sudah ada, obat-obatan sudah kita persiapkan, diagnosis sudah kita siapkan, sistem sudah kita siapkan. SDM untuk melakukan pemeriksaan sudah kita siapkan, dan informasi kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi secara awal juga sudah kita siapkan, terutama untuk mereka yang mempunyai kelompok risiko tinggi. Ada pesan untuk masyarakat? Jadi saya harapkan masyarakat tidak usah takut dengan Mpox ini. Kita tetap terus menjaga kewaspadaan kita, dan kewaspadaan tersebut harus kita barengi dengan upaya yang keras dan upaya preventif yang baik, sehingga kelompok risiko tinggi, misalnya pasien-pasien dengan gangguan imunokompromis atau gangguan imunitas tubuh yang rendah, bisa diidentifikasi kalau mempunyai gejala yang khas. Terima kasih untuk waktunya Prof. Sudah kami mendapat banyak sekali informasi, dan menjadi harapan kita bersama bahwa kesehatan di Indonesia, baik fasilitas kesehatannya, layanan kesehatannya maupun SDM kesehatannya, maju terus siapapun pemimpinnya. Karena ini tinggal sebulan lagi, mungkin bisa berganti kepemimpinan, tapi siapapun pemimpinnya, tadi sudah Prof juga sudah ada bridging ya ke penerus gitu ya. Kalau ada program yang oke, mungkin boleh dilanjutkan begitu ya Prof ya. Ya. Terima kasih banyak Prof untuk waktunya. Selamat sore. Sore. Terima kasih.